Kita tahu ya bahwa kelurahan ini mendapatkan satu predikat kampung seni ya. Nah, padahal kampung seni itu disematkan kepada kelurahan itu di tahun 2021. Senari podcast, seni ini dan inspirasi kelurahan ini nanam Kediri. Oh yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Salam. Ketemu kembali dengan saya di Senari, Seni dan Inspirasi Ringenanom. Sobat Senari, pada saat hari ini kita berhadapan dengan atau narasumber kita adalah Bapak David Indramawan. Beliaunya ini adalah kepala kelurahan di Kelurahan Ringenanom. Bisa dikatakan bahwa ini adalah bapaknya warga Kelurahan Ringenanom. Nah, bagaimana beliaunya di dalam menjalankan suatu tugas, karena beda ya Sobat Senari, kelurahan sama desa itu beda, karena kelurahan itu Pak Lurahnya kan langsung dipilih oleh pemerintahan, tetapi kalau di desa itu biasanya pilihan. Nah, bagaimana nanti kiprahnya di dalam membangun Ringenanom ini sehingga Ringenanom ini menjadi kelurahan yang semakin hari semakin baik, yang semakin hari progresnya itu akan semakin luar biasa. Baik, sebelum kita memulai perbincangan ini, saya perkenalkan dulu dengan Bapak David Indramawan. Pak David, bisa diperkenalkan, mungkin menyapa dulu sobat-sobat Senari yang ada di seantero Jagat Raya ini, Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Yulianto. Kalau biasanya saya mengundang, sekarang Pak Yulianto yang mengundang saya. Oh iya. Oke, Sobat Senari, perkenalkan nama saya David Indramawan, biasa dipanggil Pak David. Jadi di Kelurahan Ringenanom itu saya diberi tugas oleh wali kota pada saat itu melalui SK beliau, Bapak Wali Kota. Kemudian saya ditempatkan di Kelurahan Ringenanom sejak 2017. 2017 ya, 2017. Berarti kalau bukan Pak Lurah, Pak Kades, ini sudah pilihan lagi. Kemudian sebelum saya di Kelurahan Ringenanom, saya CPNS itu tahun 2003. Kemudian saya sekitar 8 tahun di dinas. Kemudian baru setelah itu di sekitar tahun 2010 sampai sekarang itu dari kelurahan ke kelurahan. Dan ketika menjadi atau dimandati menjadi lurah, saya di Kelurahan Ringenanom 2017 itu. 2017. Iya. Berarti 2017 awal atau bulan berapa itu, Pak? Kalau masih 2 Agustus 2017. Oh, 2 Agustus 2017. Iya. Ya. Itu Sobat Senari. Terus ngomong-ngomong, Pak David sendiri ini asalnya dari mana, Pak? Kan bukan asli orang Ringenanom. Oh iya. Begini Pak Yuli, saya itu lahir di Kota Kediri. Ibu saya asli Kota Kediri. Kemudian Bapak Purwasri. Karena Bapak harus bertugas di luar kota, di Lamongan. Jadi saya tumbuh kembangnya di Lamongan sampai SMA. Dan kemudian saya kuliah, di situ saya bekerja di Kota Kediri. Ya, istilahnya mudik. Balik kandang. Yeah. Ya. Ya, baik Pak Lurah. Kita tahu ya bahwa kelurahan ini mendapatkan satu predikat kampung seni ya. Nah, padahal kampung seni itu disematkan kepada kelurahan itu di tahun 2021. Nah, berarti tadi kalau menurut cerita dari Pak David bahwa Pak David ini masuk di 2017 ya. 17. Nah, berarti pada saat itu belum lah ya.
belum Ringin Anom ini belum mendapatkan predikat kampung seni. Oh ya. Oh ya. Sekarang apa yang menjadi, katakanlah, kenapa kok sampai Ringin Anom ini menjadi kampung seni itu? Apakah ini pure peran serta Bapak atau katakanlah dari masyarakat sendiri yang Bapak hanya mengadopsi? Bagaimana ceritanya, mungkin bisa dijelaskan Pak David? Oh ya, terima kasih Pak Yulianto. Berkaitan dengan kampung seni yang disematkan di Kelurahan Ringin Anom itu sebenarnya kalau istilahnya permulaannya itu sebenarnya di tahun 90-an ya, 1990-an itu sudah diinisiasi oleh masyarakat sebenarnya. Dari pada saat itu ada band juga, ya, kemudian akustik band yang sudah melanglang di tidak hanya di Kota Kediri tetapi bahkan di tingkat provinsi. Itu ada Black Wong pada saat itu. Oh iya. Ya, itu sudah menang di banyak ajang. Dan Oh, sebenarnya Pak David, boleh saya potong? Berarti pada saat Pak David masuk ini, Pak David sudah tahu ya bahwa warga di Kelurahan Ringin Anom ini mayoritas seneng musik ya? Seneng musik gitu ya, oh ya. Ya. Ya, silakan. Kemudian dilanjutkan oleh juniornya pada saat itu juga Lampu Putih di era pertengahan 90 ke atas. Kemudian ada juga teman-teman yang lain. Selain daripada itu ada kesenian tradisional juga, ada jaranan juga, dan mengalami peningkatan yang signifikan karena pada saat itu sudah merambah ke karawitan, kemudian ada ketempling, ada ketoprak, ada banyak hal, mini film dan lain sebagainya. Itu di tahun 2019, jadi sebelum COVID itu sudah mulai ada peningkatan yang signifikan. Nah, setelah itu ada COVID, maka masyarakat itu kemudian bagaimana kita bisa berkesenian, tetapi masih bisa menjaga kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya pada saat itu. Pada saat itu kan Terbatas. dibatasi. Itu tokoh-tokoh masyarakat termasuk Ya. Pak Yulianto sebenarnya. Itu kemudian punya pemikiran bagaimana kemudian kita bisa membuat sebuah tampilan kesenian tradisional yang kemudian bisa mewadahi orang-orang yang selama ini sebenarnya sudah punya jiwa atau kemampuan di bidang seni. Nah, rambahan inilah yang kemudian menjadi lebih masif dan lebih bagus lagi. Itu. Dan pada saat itu juga di pemerintah Kota Kediri yang pada saat itu Bapak Wali Kotanya juga concern kepada kampung-kampung keren, kreatif dan independen. Nah, salah satunya Kelurahan Ringin Anom. Kemudian diberi SK Kampung Keren dengan tema atau tematiknya adalah kampung seni. Demikian Pak Yulianto. Luar biasa ini. Yeah. Ya, berarti itu Sobat Senari, walaupun warga di Kelurahan Ringin Anom itu tadi yang disampaikan oleh beliaunya semuanya berkesenian, tetapi ingat pada saat kita tidak punya kepala kelurahan atau katakanlah bapak, loh siapa yang mewadahi? Seperti itu ya, makanya Sobat Senari mungkin bisa menginspirasi ya, inilah beliaunya. Jadi luar biasa sosok seorang lurah yang bisa ngayomi, bisa mewadahi sehingga kesenian di Kelurahan Ringin Anom ini bisa berjalan dengan baik dan bertumbuh dengan baik. Itu ya Pak ya. Nah, terus gini Pak, tadi sudah kita bicarakan bahwa kesenian di Ringin Anom ini banyak ya. Ada jaranan, ada ketoprak, bahkan ada wayang potehi ya. Kita wayang orang juga pernah ya? Wayang orang juga pernah. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana peran budaya itu di dalam warga Kelurahan Ringin Anom ini, Pak? Terima kasih Pak Yulianto. Ini luar biasa sekali. Jadi kalau tadi Pak Yulianto menyampaikan bagaimana peran seorang kepala kelurahan. Peran kepala kelurahan sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bisa melakukan pendampingan, kemudian memfasilitasi, dan bagaimana kemudian kita bisa mensinkronkan dengan program-program pemerintah. Nah, dilalah itu loh Pak Yulianto. Yeah. Masyarakat itu
punya kemauan yang besar masyarakat. Jadi tidak hanya kaum muda, sampai yang sudah senior sekalipun masih punya concern di bidang pengembangan atau menjaga uri-uri kesenian tradisional. Nah, bagaimana hubungannya kiprah dari kesenian ini kepada masyarakat? Itu salah satunya adalah kesenian ini sebagai wadah kreativitas untuk menyalurkan kreativitas, menyalurkan hasrat berkesenian. Jadi seorang manusia ketika mereka memiliki hasrat berkesenian harus memiliki wadah dan bagaimana bisa disalurkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesenian sendiri itu juga bisa menjadi wadah untuk menyampaikan program-program pemerintah, menyampaikan iklan layanan masyarakat, menyampaikan edukasi, sosialisasi. Bagaimana kemudian kita hidup bersih dan sehat itu bisa melalui karya seni. Karya seni. Bahkan mungkin bisa melalui gending-gending Jawa. Bagaimana kemudian bisa ketoprak menyampaikan juga. Ada banyak momentum yang bisa kemudian untuk menyampaikan program-program sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya. Dan lebih daripada itu Pak Yulianto, ternyata kampung ini juga ada UMKM-nya. Nah, ketika disinkronkan dengan kesenian, ternyata bisa dipadukan untuk meningkatkan perekonomian juga. Oh iya. Ternyata seperti luar itu. biasa. Itu nanti segmennya kita juga akan mengulik tentang UMKM itu, bagaimana sinergisitas antara kebudayaan sama UMKM itu. Nanti kita juga akan kulik itu. Tetapi ini Pak, tadi dikatakan bahwa di Ringinanum itu banyak sekali ya budaya ya, yang ketoprak, yang enak. Kalau saya boleh tahu Pak, dari kesenian-kesenian ini ya, saya yakin lah Pak David semuanya suka, tetapi adakah sesuatu yang melekat gitu loh, yang melekat di hati Bapak dan kenapa gitu? Begini Pak Yulianto, kalau kita berbicara masalah kesenian ya, kesenian itu kan sebenarnya plural, ada banyak percabangannya juga. Dan kalau berbicara kesenian itu dari olah vokal, main musik, meskipun beberapa akord yang saya bisa, itu juga saya suka sebenarnya. Musik juga saya suka. Cuman kalau disuruh memilih, sebenarnya saya itu lebih menyukai sesuatu yang bisa mengeluarkan penjiwaan yang lebih besar lagi. Jadi ketika kita bermain karakter, bermain peran di atas panggung bersama panjenengan, mungkin ketika kita berketoprak, ketika kita berdeklamasi, itu bisa meluapkan emosi yang beragam. Ya, sementara kalau mungkin di seni percabangan yang lain mungkin tidak seluas ketika kita bermain peran. Nah, itu terkadang itu yang tantangannya berbeda. Meskipun yang lainnya juga saya suka. Berarti yang bisa mengeksplorasi luar biasa. Film juga di seni peran gitu ya. Seni peran. Walaupun karaoke juga suka ya Pak. Itu Sobat Senari luar biasa. Jadi enak ya kalau kita itu ngobrol sama orang pinter, ini enak. Ini kalau narasumbernya pinter-pinter ya, yang bikin pertanyaan ini liar. Baik, Walura, kita akan lanjutkan. Nah, ini yang terkadang juga susah ya dilakukan oleh kepala kelurahan ya, kepala kelurahan yang lainnya. Bagaimana jenengan bisa membaur, atau katakanlah tip-tip apa yang jenengan bisa bagi supaya bisa membaurkan diri dengan masyarakat melalui kesenian itu sendiri, Pak? Oh iya. Pertama begini Pak Yulianto, sebenarnya saya di Kelurahan Ringinanum itu tidak terlalu menyampaikan ya, kalau saya memang memiliki sedikit jiwa seni lah. Cuman ketika orang-orang atau warga itu punya kemauan yang kuat di bidang itu, akhirnya saya mendampingi, dan secara otomatis saya juga ikut di dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita semakin solid di dalam sinergitasnya. Kita bisa mengkomunikasikan itu, kita bisa mencari
kekurangannya apa yang perlu kemudian kita kembangkan, kelebihannya apa yang bisa semakin kita kembangkan, termasuk obrolan kita itu bisa dimulai di warung kopi, Pak Yulianto. Iya. Termasuk ketika berkesenian kita punya ide apa ya, ternyata munculnya di warung kopi. Kalau kata orang pinter itu ketika memunculkan sebuah ide, kita harus pada posisi yang tidak di gelombang beta gitu lah. Di gelombang theta, di gelombang alfa yang kemudian bisa santai, rileks muncul muncul ide-ide brilian. Dan itu yang saya sukai dari masyarakat adalah ketika kita melakukan komunikasi, kita melakukan mencari hal-hal yang sifatnya brainstorming itu mereka lebih asik ketika ada di suasana non formal ternyata. Terkadang seperti itu. Yeah. Oke, terima kasih itu Sobat Senari. Yang kita garis bawahi dari awal pembicaraan sampai akhir ini, ternyata seni itu luar biasa. Seni itu juga bisa menjadikan satu media ya, tadi media untuk menyampaikan sesuatu, entah itu program pemerintah, entah itu apa ya, itu bisa dipakai. Sehingga makanya seni itu juga apa namanya Pak, bisa hidup. Nah, tadi kalau kita sudah ngobrol panjang lebar, nah ini yang pengen juga saya tanyakan Pak. Apa tantangan Pak David Indramawan ini pada saat dulu itu ditugaskan di Ringenanom? Ya kita tahu lah ya bahwa notabene Pak David ini kan bukan asli penduduk Ringenanom ya Pak ya. Makanya ditugaskan langsung dari pemerintahan kota, ditugaskan untuk menjadi bapak di Kelurahan Ringenanom. Apa tantangan terbesarnya itu? Tantangan sebenarnya kalau dibuat tantangan besar sebenarnya dalam skala yang sama sih sebenarnya dengan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Kediri khususnya. Dan lebih kepada karena Kota Kediri itu berada di tengah-tengah ya, pertemuan arus, ada banyak hal budaya, kemudian kebiasaan dan lain sebagainya yang kemudian bisa jadi bauran itu tidak selalu bisa menyatu Pak Yulianto, terkadang memang ada kontras dan lain sebagainya. Namun yang lebih daripada itu yang saya pikir ini menjadi tantangan hampir di semua lini itu adalah bagaimana teknologi pada saat ini itu selain memberikan impact atau dampak positif, tetapi juga ada dampak yang perlu kita waspadai. Karena apa? Teknologi itu mesti membawa kebudayaan juga. Kemudian teknologi juga ketika generasi-generasi belum punya daya saring yang kuat, itu maka mereka cenderung untuk ikut arus. Bisa jadi dia lupa waktu, lupa belajar, kemudian dia tidak tahu bagaimana cara bergaul yang benar, kemudian mungkin sirkulasi berkaitan dengan peredaran barang-barang dalam tanda kutip itu kan susah untuk dideteksi ketika kita berbicara teknologi informasi yang begitu masif. Nah, maka dari itu peran kami sebagai pemerintahan juga dibantu oleh Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas itu selalu sering masif untuk mensosialisasikan bagaimana kita lebih bijak di dalam mensikapi atau menggunakan teknologi informasi di era globalisasi. Kami juga menggandeng tokoh-tokoh masyarakat untuk lebih juga menyampaikan ini secara masif ke lini-lini bawah kepada masyarakat lebih luas, kepada generasi-generasi muda dan lain sebagainya. Itu. Oh iya, ya terima kasih. Itu Sobat Senari tadi juga dikatakan bahwa teknologi ini ibaratkan pisau bermata dua. Ya betul sekali itu. Makanya hati-hati dan menyikapi. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung pada saat atau katakanlah teknologi yang merugikan itu kan bekerja sama dengan Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas ya, atau 3 pilar ya. Itu bagaimana Pak? Bagaimana untuk membagi tugas supaya generasi-generasi muda terlebihnya anak-anak itu tidak
terjerumus atau katakanlah seringkali bahwa anak-anak itu kan main HP, mainan terus sampai lupa waktu, lupa segalanya. Nah itu bagaimana Pak? Sinergi Anda dengan 3 pilar lah. Oh ya, terima kasih Pak Yulianto. Berkaitan dengan sinergitas dari 3 pilar ya. Ya. 3 pilar itu kami sering melakukan koordinasi. Jadi kita sering berbicara 2 arah di dalam satu meja. 3 arah lah, karena kita bertiga. Bisa 3 arah berkaitan dengan situasi kondisi terkini di wilayah. Dan bagaimana kemudian kita merumuskan untuk memberikan solusi-solusi, bahkan solusi alternatif bisa. Dan kemudian biasanya kami juga langsung turun gunung Pak Yulianto untuk kemudian ke masyarakat. Yang kami sering juga dalam 1 minggu bisa 2-3 kali kami melakukan sisir lingkungan. Jadi kami berjalan kaki untuk kemudian memantau secara langsung bagaimana masyarakat, kondisi masyarakat pada real time, supaya kita tahu persis apa kendala-kendala yang ada di masyarakat dan tahu persis apa-apa capaian dari masyarakat yang kemudian bisa kita kembangkan lebih jauh lagi, mungkin demikian. Oh itu ya Pak ya. Ya. Oh berarti intinya di dalam melakukan tugas dan kewajiban untuk membawa Kelurahan Ringin Anom ini menjadi lebih baik, berarti harus ada sinergi dengan Wajib. Babinsa, Babin Kaptipmas, Kaptipmas, termasuk juga tokoh masyarakat. oh termasuk tokoh masyarakat RT Ya, RW RT, itu ya RW. Pak ya. Oh berarti menjembatani itu sehingga pada saat semuanya mencapai kata mufakat, nah berarti semuanya Ya. akan berjalan dengan baik. Ya. Baik Pak David, tadi di awal jenengan sudah menyinggung tentang UMKM. Nah, ini kita akan bicarakan UMKM ini. Ya. Kalau di Ringin Anom ini sendiri apa tuh Pak David UMKM-nya? UMKM di Ringin Anom itu sebenarnya banyak ya Pak Yulianto. Banyak. Dari yang sifatnya mungkin handicraft, kemudian kuliner. Cuman yang paling moncer yang tampak pada hari ini adalah kuliner. Kuliner. Ya, kuliner. Ada kuliner itu bakpia, kemudian keripik, ada kerupuk, varian-varian kerupuk, kemudian ada sali pisang, ada kemudian catering, makanan-makanan warung ya, skala warung juga banyak juga di sini, kemudian roti bolu dan variannya. Kemudian jangan lupa kita juga punya warga yang punya travel juga. Oh iya. Nah, itu. Oh, berarti banyak ya Pak Banyak, UMKM-nya. Nah kalau saya boleh tahu Pak David, peran apa yang jenengan perankan ya di dalam mendukung kemajuan UMKM ini Pak? Oh ya. Karena kita ya juga tidak memungkiri dong, karena tadi di depan Pak David ini adalah bapak dari semua ya, warga Kelurahan Ringin Anom ya. Kalau ada warganya katakanlah punya UMKM ya berarti kita harus mendukung, apalagi sebagai seorang. Nah, apa yang jenengan lakukan? Begini Pak Yulianto, jadi berkaitan dengan pertanyaan panjenengan, apa yang sudah kita lakukan berkaitan dengan pengembangan UMKM. Nah, UMKM itu sebenarnya permasalahannya adalah bagaimana kemudian hulu hilirnya itu semuanya bisa berjalan dengan baik sampai kemudian pemasaran. Nah, berkaitan dengan hal tersebut kita juga memberikan sosialisasi berkaitan program-program pemerintah, mungkin berkaitan permodalan, kemudian fasilitasi izin, PIRT, kemudian izin industri rumah tangganya dan lain sebagainya, itu kita juga sosialisasikan karena banyak program-program pemerintah yang gratis, kemudian sokongan permodalan juga tentu ada persyaratan yang harus dilalui juga. Nah, itu juga ada bantuan modal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga di program-program pemerintah yang sebelumnya itu bisa disambungkan dengan kebutuhan-kebutuhan masif dari para pelaku UMKM. Ya, itu misal melalui Prodamas dan lain sebagainya pada saat tahun lalu. Dan juga di pemerintahan sekarang
Ibu Wali Kota, Ibu Pinade juga concern untuk mengembangkan UMKM. Oh itu Pak ya. Dengan visi misinya adalah mapan. Ya, ada luar biasa. ya memajukan tidak hanya bagaimana memajukan industrinya, tetapi bagaimana mereka juga persiapan untuk SDM. Yeah. SDM-nya juga dipersiapkan untuk kemudian bisa mengembangkan dari kegiatan usaha mereka. Kemudian lagi Pak Yulianto, kami juga ikut sering mempromosikan melalui channel YouTube, kemudian media sosial, bahkan TV lokal JTV kita juga pernah mempublikasikan berkaitan dengan kelebihan-kelebihan UMKM yang ada di Kelurahan Ringin Anom, dan kita menjembatani itu supaya bisa lebih dikenal luas lagi Pak Yulianto. Jadi market pasarnya itu bisa merangkul segmentasinya lebih luas lagi. Siap, memanfaatkan media-media yang ada itu ya Pak. Ya. Oh, itu sudah dilakukan ya Pak David, luar biasa. Dengan harapan supaya warganya ini akan semakin luar biasa di dalam mengelola UMKM, gitu Pak ya. Oh, wis luar biasa Sobat Senari. Kita mau nyari lurah yang seperti ini di mana lagi? Itu kalau saya mewakili warga Kelurahan Ringin Anom. Saya butuhan pasir Pak Juli. Masih ada jutaan. Baik Pak David, nah ini yang kembali mengikuti pemikiran saya tadi bahwa bagaimana mengaitkan antara UMKM ini dengan budaya-budaya yang ada di Ringin Anom. Bahkan di awal tadi kita sudah menyebutkan bahwa kebudayaan atau katakanlah seni itu juga merupakan satu media. Nah, bagaimana Pak kalau itu diselaraskan dengan UMKM-nya, itu kira-kira program yang seperti apa yang mungkin ada di pemikiran jenengan atau yang sudah jenengan lakukan? Oh ya, terima kasih Pak Yulianto. Tentu ada kaitan ya, ada hal yang beririsan antara seni dan UMKM. Yang kemudian sebenarnya sama-sama kita pengennya ke depannya sama-sama bisa mendongkrak perekonomian masyarakatan di industri kreatif dan juga di bidang kuliner. Nah, yang telah kita lakukan pada tahun-tahun kemarin sebenarnya sampai hari ini adalah kita bikin District of Art. Jadi event itu, festival itu semacam bazar yang kemudian saling bersinergi dengan kampung seni. Jadi kelebihan kita di dunia seni, jadi ketika kita membuat sebuah tampilan band, kita tampilan mungkin ada Jaranan, Bayu Anom Saputro, kemudian Satrio Anom Budoyo, dan kemudian Ringin Budoyo dengan ketoprak dan sebagainya, kemudian Wayang Potehi. Kita kolaborasikan, kita naikkan di atas panggung, kemudian disokong oleh kuliner-kulinernya dengan bazar yang kita namakan satu tampilan itu sebagai District of Art. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memberikan letupan-letupan atau kegiatan-kegiatan yang skalanya mungkin menengah ke bawah tetapi intens. Itu juga kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang juga saling menopang antara UMKM dan juga kesenian itu tadi. Itu kita juga tetap kita masifkan untuk kita publikasikan. Termasuk ketika kita bisa memfasilitasi berkaitan dengan hibah dari pemerintah kota melalui UMKM, kemudian peralatan perlengkapan kesenian itu juga banyak, dan itu memang kita akui itu sangat mendukung sekali untuk perkembangan daripada kampung seni kita. Demikian Mbak Yuli. Iya, terima kasih Pak. Berarti District of Art itu sudah dilakukan ya Pak? Apakah ada program atau katakanlah jangka waktu tertentu Anda cukup satu kali itu saja, itu bagaimana Pak? Apalagi di sini tadi Pak David juga menyampaikan bahwa program pemerintahnya Ibu Winanda Zaria
akan mendukung UMKM, akan mendukung tentang kebudayaan. Nah, bagaimana? Apakah nanti ada rencana untuk menyinkronkan itu atau seperti apa Pak ini Pak? Kelihatan gambarannya ini nanti Bapak David selaku kepala kelurahan atau katakanlah bapaknya orang kelurahan Ringenanom ini mau dibawa kemana ini nanti? Iya, begini Pak Julianto, sekilas apa yang disampaikan Ibu Vinanda itu berkaitan dengan visi misi mapannya. Ya. Itu beliau menyampaikan dua diantaranya adalah produktif, P-nya mapan itu P-nya produktif, dan terakhirnya ngangeni. Jadi bagaimana kemudian warga masyarakat Kota Kediri itu bisa produktif untuk menghasilkan produk-produk itu, tidak terkecuali tidak hanya barang ya, kita berbicara jasa, kemudian industri kreatif dan lain sebagainya. Dan ngangeni ini nah, ngangeni ini apa itu? ketika geliat masyarakat Kota Kediri itu tampak, baik itu di industri kuliner dan lain sebagainya, maka itu bisa membuat orang khususnya manca Kota Kediri, ya manca Kota Kediri menjadi kangen lagi untuk datang ke sini. Ketika kangen dan ingin kembali dan sering kembali ke Kota Kediri, maka geliat perekonomian akan bisa tumbuh. Harapannya seperti itu. Nah, sinkron dengan apa yang menjadi visi misi beliau, maka nanti Kelurahan Ringenanom nanti kita akan mengikuti alur yang akan dibuat atau roadmap yang akan dibuat oleh pemerintah Kota Kediri. Kemudian akan kami sinkronkan dengan visi misi beliau. Jadi berkaitan dengan itu, tentu saja kita juga akan tetap memikirkan potensi yang bisa dikembangkan. Kita hubungkan dengan visi misi beliau, yaitu kuliner, kemudian UMKM-nya, kemudian lagi kesenian baik kontemporer maupun tradisionalnya, dan juga secara kewilayahan, mungkin infrastruktur dan lain sebagainya yang bisa dikoneksikan dengan program beliau. Jadi tata lingkungannya nanti kita bisa bareng-bareng lah kita pikirkan, baik itu ornamen, kemudian perbaikan, irigasi dan lain sebagainya, mungkin pavingisasi, mungkin bisa kita lakukan pembenahan ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentu peran serta dari tokoh masyarakat, sekali lagi RT, RW, LPMK dan lain sebagainya, untuk supaya bisa memonitor kebutuhan real yang bisa kemudian bisa menyokong ke depannya itu menjadi lebih baik lagi. Iya, luar biasa Sobat Senari yang disampaikan oleh Pak David ini tadi. Makanya kalau apa yang dia sampaikan ini semuanya berjalan, ya jelas Kediri akan ngangen nih Pak ya. Amin. Tetapi intinya bahwa kita atau katakanlah pemerintahan, kalau kita lebih luas ngobrol tentang pemerintahan Kediri ini, berarti akan mempersiapkan dirinya ya Pak ya. Akan mempersiapkan dirinya loh, apalagi kalau sudah bandara ini sudah beroperasional. Itu dengan baik ya, saya yakin nanti juga banyak katakanlah wisatawan baik domestik ataupun mancanegara. Nah, kalau semuanya itu nanti bisa terlaksanakan, yaitu tadi intinya supaya mereka itu tetap kangen di Kota Kediri ya. Seperti itu Pak ya gambarannya ya Pak. Iya, Kota Kediri ini juga kan punya bandara di Sokon dari kabupaten. Kemudian kita punya pintu-pintu tol. Nantinya ada pintu-pintu tol di Kota Kediri. Dan itu saya rasa anugerah yang besar ya, yang kemudian harus kita sikapi, kita tindak lanjuti untuk menjadi lebih baik lagi. Betul sekali. Iya, makanya ini tadi saya pada saat Pak David ngomong ya, ini kan juga anugerah untuk Kota Kediri ya. Saya amini. Tetapi sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi bahwa semuanya itu bisa menjadi pisau bermata dua. Makanya Sobat Senari pada saat plannya seperti ini ya, maka kita harus menyiapkan diri juga. Jangan sampai hanya jadi penonton kan begitu ya Pak ya. Harus jadi pemain. Nah, itu mungkin ada sedikit tips Pak menghadapi era seperti itu. Ini begini Pak Gilanto, tentu era seperti itu tantangannya sudah tantangan global ya. Betul. Karena
persaingan kita tidak hanya dengan Ah. sesama warga Kota Kediri, tetapi bagaimana kita bersaing dengan dunia luar. Maka sekali lagi yang perlu disiapkan adalah mindset kita yang pertama. Yang utama mindset kita, bagaimana kita meningkatkan knowledge kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, skill kita. Kalau Anda bekerja di kuliner, tingkatkan kemampuan di kuliner. Kalau Anda bekerja di konten kreator, tingkatkan kemampuan di situ, di sosial, di influencer misal dan lain sebagainya. Itu karena tantangan makin kesini makin masif, belum lagi kita mengenal artificial intelligence, kecerdasan buatan sampai hari ini begitu masif. Hari ini Anda mengenal DeepSeek, besok kenal Qwen, besok lagi sudah kenal Grok dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali perkembangan yang hitungannya tidak tahun lagi tapi hari. Itu makanya kita siap tidak siap, kita harus, kalau istilahnya Bu Wali Kota itu, kita harus siap, harus menjadi petarung gitu katanya beliau. Itu Pak Yulianto. Dan tentu saja yang pertama siapkan diri, yang kedua siapkan relasi. Penting Jadi, ya Pak, relasi penting itu. relasi itu penting untuk membuka networking, jaringan bisnis. Jadi ketika Anda punya jaringan bisnis yang masif dan kuat, bagus, maka Anda akan lebih mudah untuk memasarkan produk Anda. Seperti itu. Nggih. Ya. Nah itu Sobat Senari, ini nggak enaknya kalau ngobrol sama orang pinter itu bado yang tanya gobios. Gobios. Karena apa, bahasanya susah-susah Sobat Senari. Yang nulis yang aduh ya, saya pura-pura diam. Ini ya luar biasa ya. Jadi luar biasa pemikiran dari beliaunya ini. Dia akan mengikuti perkembangan zaman yang nanti ujung-ujungnya toh juga buat kemakmuran warganya ya Pak ya. Itu makanya sungguh anugerah luar biasa buat Kelurahan Ringenanom dong, tentunya mendapatkan seorang lurah yang seperti Bapak ini ya. Wah, Sama aja. biasa aja Pak. Biasa aja. Itu baik, tadi kita sudah ngalor gitu ya sampai apa namanya keluar dari Kontak. ya kita kontak, tetapi ya nggak apa-apa karena ini mudah-mudahan bisa menginspirasi karena memang real seperti itu keadaannya nanti di Kota Kediri. Nah, Pak, kita akan kembali ke laptop atau kembali ke HP ini. Sekarang kita ngobrol tentang kebudayaan tadi yang ada di Ringenanom tadi sudah begitu luar biasanya dan UMKM. Nah, sekarang bagaimana Pak warga sendiri itu meresponnya? Kan tidak semuanya ya warga itu kan banyak ya Pak. Nah, menurut ini kan bagaimana warga itu merespon dengan hal yang seperti itu? Terima kasih Pak Yulianto. Berkaitan dengan respon masyarakat itu sampai hari ini overall bagus Pak Yulianto. Jadi kenapa ini masih bisa eksis berkaitan dengan kampung seni kita itu semua karena pergerakan dari masyarakat yang sangat bagus kalau saya amati. Karena apa? Ketika kita mencanangkan kampung seni, kalau yang bergerak hanya Pak Babinsanya saja, Pak Babin Kamtipmas, Pak Lurahnya saja, ya sudah kita main sendiri. Cuma bertiga gitu. Lagian kalau hanya bertiga lah ngapain seni? Wong nggak ngapa-ngapain aja dibayar. Nggak bercanda ya Pak. Tapi sampai hari ini ternyata dari semua elemen masyarakat juga mendukung. Jadi Pak RW juga nabuh kenom, Bu RT juga nyinden, juga semua. Jadi LPMK-nya juga bermain musik dan lain sebagainya. Jadi mereka semuanya saling support dan saling dukung. Jadi itu yang kemudian menyemangati saya khususnya untuk tetap kita bisa bersinergi bareng-bareng. Untuk RT RW tadi dilibatkan ya Pak ya dalam kesenian itu. Iya, mereka sangat tampak sekali pelibatan mereka dan juga Karang Taruna juga. Dalam hal ini mereka punya lampu putih dan lain sebagainya. Jadi siap. Oh ya, kalau semuanya lini itu bergerak bersinergi ya, saya yakin lah nanti kedepannya akan semakin luar biasa ya Pak. Ya. Baik Pak David, kita akan kembali ke HP ini dulu. Terus laptop. Ini yang lebih menarik.
adakah rencana untuk mengadakan festival itu tadi Pak, yang lebih besar daripada mungkin tadi yang jenengan katakan District of Art? Apakah District of Art itu sendiri adalah puncak dari semuanya, atau ada sesuatu di pemikiran Bapak David ini yang akan lebih wow begitu? Oh ya, terima kasih Pak Julianto. Ini nyambung dengan apa yang kita obrolkan tadi. Iya. Jadi kami punya pimpinan, Bu Vinanda, Ibu Wali Kota ini punya gagasan yang brilian. Beberapa di antaranya adalah beliau mencanangkan untuk membuat event-event yang skalanya sampai ke kelurahan. Mudah-mudahan ini Diwadahi semua ya Pak ya? diwadahi oleh pemerintah kota melalui kelurahan. Itu. Kita nanti tinggal bagaimana meramu kreativitas di Kelurahan Ringin Anom khususnya, untuk kemudian kita munculkan supaya bisa diterima, semakin digandrungi oleh masyarakat. Gitu lah. Siap. Kemudian lagi kalau kita berbicara di skala kecamatan itu, kalau kita punya District of Art, kecamatan punya Mahakarya. Mahakarya. Jadi itu tampilan juga kesenian tradisional dan kontemporer menjadi satu tampilan yang biasanya itu ada di PK Bangsa. Itu di kecamatan kota ya. Nanti kalau bisa dibayangkan, nanti kita bisa menggebiar itu menjadi event bulanan, kan asik ya. Asik. Belum lagi nanti di Surowan kita kan biasa mengadakan kegiatan festival Grebek Suro itu ada juga nanti larung sesaji, kemudian tampilan tradisional dan lain sebagainya. Itu kita juga ada yang namanya bawa gunungan juga. Gunungan itu kan biasanya hasil bumi, rempah-rempah kalau di desa ya. Kalau di tengah kota kan kita tidak punya areal persawahan, khususnya di Kelurahan Ringin Anom. Maka hasil buminya Kelurahan Ringin Anom itu warganya itu ya berupa hasil UMKM. Buat gunungan ya, kayak pia itu Pak tadi yang Pak David uraikan di atas ya. Pia, terus ada roti, dan lain sebagainya. Digantung-gantung ya, keren. Tapi juga ada sayuran juga. Itu yang orang upayakan untuk berkegiatan ekonomi ya, itu dibawa menjadi gunungan, diarak, dan kemudian diporak bareng-bareng. Direbut bareng-bareng ya. Jadi ya memang tidak meninggalkan budaya ya Pak ya, di Kelurahan Ringin Anom ini luar biasa. Sobat Senari, bagaimana nanti dukungan dari pemerintahan kota ini yang luar biasa, yang sudah jenengan sampaikan atau yang sudah dipaparkan oleh Pak David itu tadi ya, bagaimana tentang pemerintahan khususnya di Kota Kediri ini tidak tinggal diam saja, tetapi akan menyupport ya Pak ya, akan menyupport baik pelaku seni atau seni budaya itu sendiri, pelaku-pelaku UMKM gitu ya Pak ya. Intinya itu. Luar biasa, luar biasa ya. Semoga harapan kita akan semakin hari akan semakin lebih baik lagi ya Pak. Iya, baik Pak David, mungkin ada pesan atau kesan yang disampaikan buat warga di Kelurahan Ringin Anom ini. Terima kasih Pak Julianto. Mungkin ada pesan, mudah-mudahan ini bisa mengilhami kita bareng-bareng lah, supaya masyarakat di Kota Kediri khususnya Kelurahan Ringin Anom itu kita saling bersinergi, support untuk saling bahu-membahu, memperkenalkan Kota Kediri, memperkenalkan Ringin Anom. Kalau ini punya Ringin Anom itu menjadi lebih dikenal luas, dan juga kita mendukung program-program pemerintah, karena dengan dukungan masyarakat maka program itu akan berjalan dengan baik dan sukses. Amin. Dan tentu saja kembali lagi Pak Yulianto, hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat. Iya. Terlebih daripada itu, bagaimana kemudian masyarakat, kemudian stakeholder, pihak swasta, harapannya juga saling bersinergi. Supaya apa? Mimpi kita bersama untuk Kota Kediri lebih progres lagi ke depannya akan segera terwujud. Amin. Tapi ingat Sobat Senari, bahwa itu bisa terjadi kalau ada kerjasama antara pimpinan dengan warganya, seperti itu ya, warga semua. Oke. Baik Sobat Senari,
kita sudah sampai di acara pengunjung ya, wawancara ini dengan orang-orang yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Saya sebagai pribadi dari warga Ringenanom ini merasakan ada sesuatu yang saya dapatkan, ada perubahan melalui kepemimpinan Bapak David Indramawan ini. Nah, makanya ini kita hadirkan supaya apa? Supaya bisa menginspirasi, Pak. Bisa menginspirasi buat kelurahan-kelurahan yang lainnya atau juga buat warga-warga yang lainnya. Itu Pak David, terima kasih Pak David atas kerawannya. Ya, terima kasih atas undangannya juga. Sama-sama. Nah, ini loh luar biasa. Baik Sobat Senari, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau nanti kita akan datangkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Intinya adalah tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi, tokoh-tokoh yang bisa punya gagasan, pemikiran untuk semakin ke depan. Ya, ada perubahan yang semakin lebih baik. Baik, Amin. ya, Sobat Kenari, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Sampai berjumpa di dalam edisi yang selanjutnya. Bye-bye.